Para sahabat, negara tidak pernah melihat, menempatkan, memuliakan desa sebagai kekuatan, sebagai asosiasi manusia yang bermartabat terhormat. Sebaliknya negara selalu melihat, menempatkan desa itu sebagai alat, sebagai kaki tangan yang disuruh, diatur, dikendalikan, diperalat, dan seterusnya untuk kepentingan yang belum tentu sesuai dengan kehendak lokal atau kehendak desa maupun rakyat. Meskipun demikian, setiap suruhan dari atas itu selalu dikerjakan secara budiman. Saya sebut desa budiman. Apapun dikerjakan. Tapi tanpa makna, tanpa kepedulian hati yang dalam, karena selalu ada kesenjangan antara apa yang dikehendaki desa dengan yang dikehendaki oleh supra desa. Saya selalu percaya pada sebuah petuah bahwa siapapun yang diberikan kekuasaan, pasti mereka akan mencari pengetahuan untuk menjalankan kekuasaan itu. Sebaliknya, siapapun yang memperoleh pengetahuan maupun aturan maupun suruhan tanpa disertai kekuasaan, maka hanya akan menimbulkan ketidakpedulian dan tanggung jawab yang merosot. Artinya, apa yang dikerjakan oleh desa atas suruhan dari atas itu dikerjakan tanpa makna. Dan inilah yang terus-menerus terjadi di sepanjang sejarah, karena negara itu tidak melihat desa itu sebagai kekuatan, tetapi hanya sebagai alat dan kaki tangan. Dalam tradisi Jawa ada pepatah, desa itu cerak watu atau ratu. Dekat dengan batu, jauh dari ratu atau raja. Ratu atau raja itu adalah kekuasaan, batu adalah kekuatan. Jika kekuasaan itu punya landasan terhadap kekuatan, maka itu akan punya legitimasi, akan menjadi daulat yang lebih kuat. Profesor Sadu Wasistiono juga sering mengatakan bahwa kalau negara kuat belum tentu desa kuat. Tetapi kalau desa kuat, negara pasti kuat. Dan kekuatan itu tadi, kekuasaan dan kekuatan itu akan menjadi landasan bagi kita untuk bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita juga bisa membaca sejarah bahwa kerajaan-kerajaan dulu itu mudah hancur, runtuh, ya 300 tahun karena memang kekuasaannya itu tidak punya landasan kekuatan yang memadai. Bahkan pada masa dulu ya desa-desa itu sering bersuara, bersuara dengan cara diam. Dalam tradisi Jawa namanya topo pp. Kalau seruan suara dari desa itu tidak direspon dengan baik oleh raja, maka mereka exit atau bedol desa, keluar dari wilayah kerajaan itu. Kalau dulu sangat memungkinkan ya, dengan cara exit bedol desa. Kalau sekarang ya dengan cara menggerutu, bahkan juga berani menggugat. Meskipun desa itu mengerjakan suruhan dari atas, tapi juga menggugat dan mengerjakannya dengan cara yang tidak bermakna. Sejarah menggugat ini sangat panjang. Baik itu yang tadi saya ceritakan mengenai Topo PP maupun munculnya undang-undang desa. Itu kalau tidak ada gugatan dari desa, maka undang-undang desa itu tidak bakal lahir. Baik itu Abdesi, Parade Nusantara, Forum Pembaruan Desa, mereka bahu-membahu, mereka turun ke jalan, ribuan menekan kepada presiden supaya undang-undang desa itu dilahirkan. Tetapi setelah undang-undang dilahirkan ya kambuh lagi. Bahwa undang-undang desa itu diterjemahkan menjadi atau disederhanakan menjadi dana desa semata. Proyek dana desa.
Dana desa ini menjadi alasan bagi negara untuk melakukan subordinasi terhadap desa. Dana desa itu mengikuti nalar rezim keuangan, bahwa keuangan itu menjadi maha kuasa. Ruang-ruang desa, otoritas desa itu dipangkas. Semuanya harus tunduk pada rezim keuangan desa. Dan itu semakin kuat, semakin nyata ketika muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang saya sebut sebagai Undang-Undang Darurat Pandemi. Undang-undang ini menyatakan dana desa dalam Undang-Undang Desa itu tidak berlaku, dikeluarkan. Jadi tubuhnya masih ada, tubuh Undang-Undang Desa masih ada, tetapi istilah para kepala desa itu nyawanya dikeluarkan. Lalu para Nusantara dan banyak teman melakukan gugatan terhadap undang-undang itu. Mereka melakukan negosiasi dengan otoritas Jakarta. Dan tetap saja dana desa itu diberikan, tetapi tidak lagi menggunakan skema undang-undang desa, tetapi menggunakan skema peraturan pemerintah tentang dana desa, baik itu PP 60 tahun 2014 maupun PP penggantinya yang sudah berkali-kali. Ketika otoritas keuangan itu bicara tentang dana desa, maka tidak lagi merujuk pada undang-undang desa, tapi pada PP itu. Dan undang-undang desa sendiri sebenarnya tidak memerintahkan peraturan pemerintah secara khusus tentang dana desa. Sama sekali tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu yang namanya APBN itu secara implisit itu menggunakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk menyalurkan menggunakan dana desa. Sesuai nalar tadi ya, darurat yang dinormalkan untuk perlindungan sosial, untuk bencana dan seterusnya. Jadi ini ada sebuah alasan kalau bencana itu ya itu disentralisasi dengan otokrasi, tanpa rekognisi, tanpa demokrasi dan seterusnya. Jadi itulah yang disebut dengan darurat yang dinormalkan. Nah, karena itu ini terus-menerus ya. Ini digugat juga ya. Yang kemarin-kemarin juga digugat bahwa ya sebenarnya BLT itu ya memperoleh gugatan dan di praktek di bawah itu ada banyak yang disiasati dengan cara lokalnya masing-masing. Kemudian banyak kepala desa yang mengatakan bahwa pemerintah itu cukup menetapkan tujuan, kami yang menentukan caranya. Pokoknya warga itu tidak ada yang kemudian tercecer atau tidak terlayani dengan cara yang ditempuh oleh desa. Nah, ini ada sejumlah kepala desa yang menggugat ya, menggugat ini ada Perpres ya, Perpres nomor 100 berapa ini? Perpres, ntar, saya lupa. Perpres nomor 104 tahun 2001 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2022. Jadi undang-undang desa itu, mohon maaf, dana desa itu diatur secara khusus di Perpres ini. Jadi yang namanya undang-undang desa sudah nggak ada. Saya membacanya secara implisit ya ini mengikuti undang-undang darurat pandemi. Tapi memanfaatkan tubuh desa, memanfaatkan tubuh undang-undang desa, begitulah prinsipnya ya. Jadi artinya kalau misalnya ada musyawarah desa itu itu hanya menjadi alat saja oleh rezim keuangan ini itu. Nah, para kepala desa menggugat ya karena ini Perpres ini mengatur sedemikian rupa bahwa dana desa itu 40% digunakan untuk BLT, meskipun BLT itu ya itu namanya
menolong ya, menolong orang yang sekarat atau orang yang tidak sekarat lalu dibikin sekarat dan kemudian ditolong. Ini ada kebaikan tapi hanya 50% ini. Yang 50% itu bukan kebaikan. Ya, artinya siapapun yang dapat yang dapat BLT pasti senang ya. Ya, tentu ada juga yang tidak senang. Meskipun dapat tapi juga nggak senang ada juga. Apalagi yang tidak dapat. Yang menyalurkan pun juga ngeri-ngeri sedap juga. Ada protes juga. Apalagi kalau misalnya ini pagi diberikan gitu, lalu siang dibelanjakan habis. Lalu ada orang bilang ini bantuan langsung telas. Bantuan langsung habis. Ya memang itu diserahkan sih. Meskipun ya ada cara-cara seperti Panggung Harjo dan teman-teman itu lalu dikelola dengan non tunai supaya BLT itu beredar di lingkaran desa setempat. Sejumlah 20% untuk ketahanan pangan, ya ketahanan pangan. Ya masing-masing desa itu kan punya cerita yang berbeda-beda. Ada juga yang sudah tahan terus meskipun nggak ada dana desa. Ada juga yang punya keinginan begini ya. Ya kita punya dana desa itu kan disesuaikan dengan kepentingan lokal. Tidak harus diarahkan atau steering sebagai pembiayaan untuk ketahanan pangan. Ya, itu masing-masing desa udah punya ceritanya masing-masing. Tapi ini kan diseragamkan ya. Diseragamkan artinya ini kan ya itu suruhan, bukan perintah, suruhan dari atas. Bukan kepentingan masyarakat setempat. Dan saya juga nggak tahu ini kepentingan siapa, nggak tahu juga. Sejumlah 8% untuk dukungan dana menanggulangi virus corona. Ya. Ya gitulah. Jadi artinya sisanya 32%. 32% pun itu istilahnya program prioritas. Nah, kalau program prioritas itu yang menentukan adalah menteri, bukan desa lagi. Ya, jadi inilah yang kemudian desa itu menggugat dengan kalimat-kalimat begini. Ini ada teman saya ini, Hadian Supriyatna, kepala desa di Kabupaten Bandung. Hadian bilang, atas nama bencana rekognisi hilang, desa mengkeret hancur. Perencanaan dibuat sejak September jadi sia-sia. Visi desa yang disusun untuk 6 tahun gak bermakna. Kuasa supradesa atas ruang desa, daulat rakyat, daulat desa di mana gitu ya. Ya ini menggugat namanya. Ya artinya kan ini kuasa uang itu lebih dominan, lebih utama daripada kuasa desa. Seperti tadi saya bilang bahwa ya tubuh desa, tubuh undang-undang desa itu hanya diperalat saja oleh nalar uang yang direncanakan secara teknokratik. Meskipun ini perpres ini secara formal diteken presiden, tapi konten isinya ini kan isi teknokrat. Teknokrat itu ya begitu itu. Ya. Saya sudah banyak berbicara ya, teknokrat itu ya kuasa keahlian tanpa pengetahuan. Teknokrat itu adalah orang-orang ahli yang bodoh, yang dungu gitu ya. Jadi ini tidak mendengar, kalau yang gini-gini tidak mendengar. Jadi sebenarnya ya sudah tahu, tetapi interest mereka itu kan begitu. Sejak dulu nalarnya ya sebenarnya nggak rela, nggak ikhlas dengan dana transfer yang itu menjadi hak dan kewenangan desa itu mereka nggak rela. Jadi sejak dulu mereka pengennya ya uang itu dikendalikan, direncanakan supaya efektif gitu ya. Padahal ya ini kan ngomong anti politik, anti sosial itu begitu ya. Dinamika di masyarakat orang banyak itu kan nggak bisa dipikirkan secara seragam, secara saintifik, secara ilmiah oleh para teknokrat tadi. Kuasa ahli, kuasa keahlian tanpa pengetahuan, tanpa melihat realitas sosial, realitas politik yang berbeda-beda dan itu dinamis. Ya, ini dari Hadian. Terus kemudian dari Iwan Darvin.
Ini kepala desa Rapoa di Kabupaten Banteng, Sulawesi Selatan. Jadi dia membuat simulasi dengan perpres tadi. Contoh simulasi dana desa 800 juta. 320 juta untuk bantuan langsung tunai atau 40%, 160 juta untuk ketahanan pangan 20%, 64 juta untuk pandemi, kemudian jumlahnya 544 desa sesuai peraturan Presiden. Kemudian ini masih pakai bahasa minimal, artinya masih bisa bertambah sesuai kebutuhan desa. Lalu 256 juta untuk prioritas. Ya. Lagi kalau prioritas ya yang menentukan kan menteri nanti. Ayo kawan-kawan semangat membangun negara. Inilah yang dimaksud membangun dari pinggiran. Jadi ditertawakan kalau membangun dari pinggiran kan bukan begitu. Ini namanya membangun Indonesia dari pusat. Bukan dari pinggiran. Kalau dari pinggiran ya dengan cara memperkuat daerah dan desa. Memperkuat desa. Jadi bukan memperalat desa. Kalau itu Indonesia sentris, itu membangun Indonesia dari pinggiran, ya pinggiran-pinggiran itulah yang diperkuat. Jadi bukan hanya disuruh, diperalat, ditarget, dan seterusnya. Lalu ini ada surat terbuka ini. Awalnya dari Abdesi DY, Paguyuban Semar, Paguyuban para kepala desa Gunung Kidul, Paguyuban Suryo Ndadari, ini para kepala desa di Sleman. Paguyuban Tunggul Jati, para kepala desa di Bantul. Paguyuban Bodronoyo, para kepala desa di Kulon Progo. Dan ini surat ini rupanya lalu diangkat secara nasional menjadi surat terbuka yang dilansir oleh Abdesi Nasional. Bersama ini mohon izin saya, mohon maaf. Kepada Yang Mulia Menteri Desa Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, bersama ini mohon izin saya beritahukan satu hal yang saya ketahui meskipun saya yakin bahwa Bapak Menteri Desa pasti mengetahui lebih dahulu daripada saya dan kita semuanya. Yaitu bahwa pada saat ini telah terbit Peraturan Presiden RI nomor 104 tahun 2001 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. Dalam hal ini menyangkut keberadaan dana desa tahun 2022. Bahwa Yang Mulia Presiden RI telah menetapkan aturan 100% dana desa yang diterima pemerintah desa seluruh Indonesia tahun anggaran 22 diatur langsung oleh Presiden RI dengan rincian sebagai berikut. Sejumlah 40% dari DD untuk BLT DD, sejumlah 20% untuk ketahanan pangan, sejumlah 88% untuk dukungan dana membantu penanggulangan virus corona. Secara persentase dana desa sejumlah 68% penggunaannya telah diatur oleh Presiden RI. Dari 100% DD tahun 2022 masih tersisa 32%. Yang oleh Bapak Presiden RI diberikan guidance, arahan agar digunakan untuk program sektor prioritas lainnya. Bapak Menteri Desa yang terhormat, dana desa tahun 2022 masih ada sisa 32. Sehubungan dengan hal ini, jika Bapak Menteri Desa hendak menggunakan dana desa yang tersisa 32% tersebut, melalui instruksi berupa program yang harus dilaksanakan terhadap desa seluruh Indonesia seperti program SDGs tahun lalu, mohon dengan segala hormat lagi sangat instruksikan program dari Kemendes RI segera Bapak laksanakan agar ada kepastian. Jadi ini sebenarnya melulu ya dalam bahasa Jawa, menyindir dengan halus. Meminta gitu, tapi sebenarnya itu sebuah sindiran gitu ya, sindiran. Karena sebenarnya kan prinsip prioritas suruhan dan sebagainya itu enggak sesuai dengan denyut kehidupan desa, enggak sesuai dengan undang-undang desa. Mengapa hal ini harus kita mohonkan kepada Bapak Kemendes? Tidak lain karena agar pemerintah desa seluruh Indonesia tidak perlu membuat APB desa tahun anggaran 2022. Nah, ini menarik ini, nggak usah bikin APB desa.
Nggak usah, supaya nanti ya semakin membuat orang itu tidak percayalah gitu ya. Nggak usah bikin, udah disuruh-suruh aja. Jadi kayak belanja orang inilah, dikasih-kasih ini ya untuk belanja. Nggak usah pakai APB desa. Itu menarik ini. Jadi menggugat dengan cara melulu, menghina, menyindir dengan cara yang halus. Karena penyusunan APB desa harus melalui dengan adanya musyawarah desa. Kalau di dalam Musdes telah disepakati agar dana desa tahun anggaran 2022 ternyata Pemdes tidak bisa melakukan, maka hal ini akan membuat konflik antara masyarakat desa dengan pemerintah desa setempat. Ya. Oleh karenanya sisa dana desa tahun anggaran 2022 sejumlah 32%, Bapak atur sekalian penggunaannya. Ya. Oleh karena hak kewenangan serta tupoksi aparatur pemerintah desa sesuai diamanatkan oleh Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa dalam tanda kutip telah diambil oleh pemerintah pusat, ada baiknya jika aparatur pemerintah desa ini diberi izin liburan selama tahun 2022. Ini ngelulu juga ya, jadi menyindir gitu ya. Ya, menyindir baik ini menarik ini. Saya kira menarik. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan dengan segala hormat sebagai rakyat desa yang hidupnya dekat dengan batu dan jauh dari Istana Ratu. Maka jika ada kata-kata dan kalimat kami yang tidak berkenan di hati Bapak Menteri, mohon dimaafkan. Itu namanya menggugat ya dengan bahasanya masing-masing ini. Ya mudah-mudahan yang disindir, dilulu itu ya terasa lah. Kalau nggak terasa ya itulah teknokrat. Teknokrat itu ya begitu, nggak akan peduli. Dan ini kan nanti kalau desa mengerjakan juga akan disertai dengan ketidakpedulian dan luruhnya tanggung jawab. Ya, artinya ya kita ini tidak bermakna. Pergaulan hidup bersama ini menjadi tidak bermakna. Semuanya ditentukan oleh uang. Ya. Segala sesuatunya membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Yang lebih penting sebenarnya adalah rakyat. Ya kebaikan itu. Ya. Jadi ini bisa saja ini perpres ini kebenaran, meskipun kebenarannya juga separuh. Ininya juga kebaikannya juga belum tentu ya, kebaikan hanya BLT aja yang seperti tadi saya katakan. Tapi nanti kerugiannya jauh lebih banyak. Jadi program-program dari atas yang teknokratik itu sudah biasa. Memberikan 1001 manfaat tetapi bisa mendatangkan sejuta kerugian ya. Itu sebuah ya semacam metafora atau apalah, atau perumpamaan atau apalah. Tapi ya sama dengan desa itu yang tadi ngelulu atau menyindir dengan halus gitu ya. Jadi ya kerugiannya ya desa itu nggak kuat. Tidak akan kuat. Dia hanya menjadi alat, menjadi kaki tangan. Dan yang jauh lebih besar ya proses untuk pembentukan warga, ya orang-orang desa untuk menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat itu akan jauh dari harapan. Ya BLT itu ya itu tadi mengawetkan ya orang desa tadi, atau mengawetkan rakyat tadi ya. Jadi tidak memberikan sumbangan yang bermakna untuk pembentukan warga. Karena itu saya mendukung para kepala desa yang menggugat. Terus saja ini ya, gugat. Dibikin gaduh ya. Dan aturan-aturan itu disiasati saja ya. Kalau suruhan dari atas itu tidak menghormati, tidak mengakui, tidak mempercayai desa ya, maka dilaksanakan itu tidak perlu dengan hormat dan martabat, tapi cukup dengan